Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel Akademi Sofia bersama saya Fajar. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang satu pembahasan atau satu kajian dalam pendidikan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai filsafat, sekarang kita bahas mengenai pendidikan. Nah, sahabat-sahabat, di dalam kajian tentang pendidikan, tentu hal yang paling banyak dibahas, yang paling penting dibahas adalah mengenai konsep tentang belajar. Karena salah satu aspek terpenting dalam pendidikan itu adalah kita melakukan satu aktivitas yang dinamakan belajar. Tetapi mungkin sahabat-sahabat ada yang belum memahami sebenarnya apa sih arti penjelasan dari konsep belajar itu, sahabat-sahabat. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas mengenai penjelasan apa sih yang dimaksud dengan belajar dalam konteks ilmu pendidikan. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya dipandu dengan buku pada saat saya kuliah, ini buku Teori Belajar dan Pembelajaran tulisan Dr. Anda Evalin Siregar MPD dan Hartian Ninara MSI. Dalam buku ini nanti kita coba ulas bagaimana sih penjelasan mengenai belajar yang termaktub dalam teori belajar dan pembelajaran. Sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat mungkin yang ada di dunia pendidikan sudah memahami, tapi mungkin sahabat-sahabat perlu mengulang kembali pembahasan ini. Pertama, bahwa kita tahu belajar itu merupakan aktivitas yang dialami dari kita ada di dalam kandungan ibu kita sampai kita mati gitu, sampai kita ada di liang lahat itu, sahabat-sahabat. Belajar ini merupakan proses yang sangat kompleks sekali, yang memang sebetulnya kita alami, tetapi karena mungkin kesibukan aktivitas yang pada akhirnya kadang-kadang kita juga tidak pernah melakukan satu refleksi sebenarnya apa sih makna dalam belajar itu. Oleh karena itu, para ilmuwan psikologi yang dalam hal ini memang menjadi satu terapan ilmu yang ada dalam ilmu pendidikan, ikut berkontribusi dalam membahas mengenai persoalan belajar itu, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, bahwa yang kedua, kaitan dengan belajar itu sangat berkait erat dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri kita itu, sahabat-sahabat. Jadi pertama yang harus kita mengerti itu, belajar adalah sebuah adanya perubahan tingkah laku gitu. Jadi salah satu bukti bahwa orang itu telah belajar adalah berubahnya tingkah lakunya gitu, sahabat-sahabat. Namun ada penjelasan lebih lanjut yang kita akan kaji di sini, yang kita akan bahas, yang kita akan sharing di sini. Pertama, mengenai belajar, bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Tentu ada beberapa tingkah laku yang ini menjadi akibat dari indikator atau tanda dari seseorang itu telah belajar. Pertama, yang paling banyak digunakan dalam pendidikan mungkin perubahan tingkah laku ini pertama bersifat kognitif. Kognitif itu artinya bersifat pengetahuan gitu, sahabat-sahabat. Yang kedua, perubahan yang sifatnya keterampilan atau psikomotorik. Psikomotorik ini
berhubungan dengan gerakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dengan tubuh kita, ataupun yang menyangkut nilai-nilai dan sikap yang memang dalam pendidikan ini disebut dengan perubahan afektif gitu sahabat-sahabat. Di sini saya akan mencontohkan dari buku yang saya hadapi sekarang di Teori Belajar dan Pembelajaran. Sahabat-sahabat bisa silakan membeli buku kaitan dengan teori belajar dan pembelajaran karena ini penting juga, apalagi untuk sahabat-sahabat yang memang berkecimpung atau melakukan aktivitas di dalam dunia pendidikan. Menurut saya ini sangat penting sekali karena ini sebagai dasar pemahaman dari sahabat-sahabat melakukan aktivitas mengajar. Ini ada contoh sahabat-sahabat. Pertama kaitan dengan perubahan dari contoh perubahan pengetahuan. Di sini ada contoh. Jadi ada, kalau sebelumnya Pandu tidak tahu nama dan letak ibu kota provinsi Banten, dan sekarang sebagai siswa SD, siswa sekolah dasar, dia dapat menyebutkan nama dan menunjukkan letak ibu kota provinsi tersebut di dalam peta gitu. Maka kita katakan bahwa siswa SD yang bernama Pandu ini itu dia telah melakukan aktivitas belajar gitu sahabat-sahabat. Nah, begitu pula halnya kalau dia sebelumnya tak dapat menulis angka 1 sampai dengan 10 dan sekarang dapat menuliskannya dengan lancar, baik dan benar gitu. Nah, ini sahabat-sahabat mungkin sudah bisa sedikit memberi kesimpulan perubahan yang tadi dialami Pandu merupakan perubahan yang sifatnya perubahan kognitif atau pengetahuan. Karena tadi pertama dia sebelumnya tidak tahu letak ibu kota provinsi Banten, dan ketika dia sudah masuk sekolah menjadi siswa sekolah dasar dia jadi tahu. Yang kedua, dia sebelumnya tidak bisa menulis angka 1 sampai dengan 10, terus kemudian dia karena sebab belajar di sekolah dasar dia jadi tahu menulis angka 1 sampai dengan 10 dengan baik dan benar gitu. Yang kedua, contohnya adalah Mirna sebelum kursus komputer, dia tak dapat mengoperasikan komputer. Sekarang dengan lancar dan mahir dia dapat menggunakannya. Nah, ini adalah contoh dari perubahan yang sifatnya aktivitas gerakan tubuh atau perubahan tingkah laku yang sifatnya psikomotorik, keterampilan sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang juga pernah bersekolah di SMK, di teknik, atau sahabat-sahabat yang pernah melakukan satu kursus. Nah, kursus-kursus ini yang sifatnya teknis biasanya hubungannya dengan belajar yang sifatnya psikomotorik gitu. Jadi ini belajar tentang keterampilan, satu keterampilan. Seperti yang tadi dicontohkan oleh si Mirna ini yang sebelumnya tidak bisa mengoperasikan komputer. Setelah dia les komputer, setelah dia privat komputer, dia bisa mengoperasikan komputer dengan lancar. Yang ketiga ada Koko. Koko dulu sebelumnya dia tidak tahu siapa itu Raden Ajeng Kartini. Sekarang dia belajar di sekolahnya, dia tahu dan sangat kagum serta menghargai perjuangan serta jasa-jasanya. Koko telah belajar karena ada perubahan baik dalam pengetahuan maupun sikapnya. Jadi tadi karena sebelumnya Koko ini belum mempelajari siapa itu Raden Ajeng Kartini, meskipun sebelumnya sudah mendengar ya mungkin oleh ibunya, oleh kakaknya, atau oleh orang-orang di sekitarnya bahwa ada seseorang yang bernama Raden Ajeng Kartini. Karena dia belum mengetahui sebelumnya, dia biasa saja. Tapi ketika dia sudah mengetahui siapa Raden Ajeng Kartini, kemudian ada perubahan sikap atau nilai yang membuat dia kagum atas perjuangan Raden Ajeng Kartini gitu sahabat-sahabat. Yang kita tahu bahwa Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu tokoh atau disebut pahlawan perempuan gitu sahabat-sahabat.
Nah, sikap Koko yang kemudian mempunyai nilai dan dia kagum pada sosok Ibu Raden Ajeng Kartini ini merupakan satu indikator bahwa Koko telah belajar dari pengetahuan menjadi sikap. Jadi dari kognitif ke afektif gitu, sahabat-sahabat. Nah, itu tadi contoh-contoh dari perubahan tingkah laku, baik itu kognitif, psikomotorik ataupun afektif yang dihasilkan dari proses belajar. Sahabat-sahabat, bahwa ada satu poin penting lagi, bahwa belajar itu biasanya berhubungan juga dengan adanya interaksi di dalam aktivitas belajar. Jadi selain tadi ada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari belajar, juga ada sebabnya. Apa sebabnya? Biasanya para ahli menyebutkan bahwa sebab dari belajar ini adalah adanya interaksi dengan lingkungannya. Jadi seseorang dikatakan belajar kalau dia berubah tingkah lakunya, yang kemudian sebab dari perubahan ini juga dengan adanya interaksi dengan lingkungannya gitu. Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan, pertama dalam The Guidance of Learning Activities, W.H. Burton 1984 mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua dari Ernest Hilgard dalam Introduction to Psychology mendefinisikan bahwa belajar sebagai sesuatu proses perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Yang ketiga dari Witherington dalam Educational Psychology menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan sikap, kebiasaan kepribadian, atau suatu pengertian. Geg Berlinger mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Kemudian ada dari Harold Spears mengemukakan pengertian belajar dalam perspektifnya yang lebih detail. Ini dalam bahasa Inggris ya sahabat-sahabat. Menurut Spears, learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Jadi artinya kurang lebih belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar, dan mengikuti aturan. Sementara Singer mendefinisikan sebagai perubahan perilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktik atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Kemudian Gegen pernah mengupakan perspektifnya tentang belajar. Salah satu definisi belajar yang cukup sederhana namun mudah diingat, ini Gegen ya sahabat-sahabat. Learning is relatively permanent. Change in behavior that result from past experience of purposeful instruction. Jadi belajar itu adalah menurut Gegen ya pengalaman. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan dan direncanakan. Pengalaman diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Ya, jadi biasanya ini berhubungan dengan pengalaman ya sahabat-sahabat. Jadi kalau di filsafat, karena kita ada dalam dunia eksistensi, kita ada di dalam dunia realitas eksis, dalam kehidupan konkret, maka proses belajar ini tidak dapat kita hindari dari adanya pengalaman yang memang menghampiri kehidupan kita masing-masing gitu sahabat-sahabat. Nah,
ini ada beberapa hal atau beberapa aspek yang menyebutkan bahwa belajar ini ada ciri-ciri atau indikatornya. Ini disebutkan ada 6 ciri. Pertama, belajar itu dia disebut belajar kalau bertambahnya jumlah pengetahuan. Yang kedua, adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi satu informasi, satu pengetahuan. Yang ketiga, ada penerapan pengetahuan. Jadi hal-hal yang sudah diketahui tadi, seperti yang terjadi tadi si anak yang mengagumi Raden Ajeng Kartini, sahabat-sahabat. Jadi ada perubahan, ada keinginan untuk mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan makna. Jadi dia bisa menyimpulkan makna. Mungkin kalau untuk anak-anak yang masih di sekolah dasar TK, penyimpulan maknanya dibantu dengan guru-gurunya, sahabat-sahabat ya. Jadi biasanya karena masih dalam perkembangan fisiologis, si anak ini belum sempurna untuk bisa mencapai pemaknaan. Jadi harus dibantu oleh si gurunya. Selanjutnya yang kelima, menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas. Jadi kalau tadi ada contoh bahwa Raden Ajeng Kartini itu merupakan sosok yang dikagumi oleh si anak tadi, nanti di dalam realitas dia akan cenderung mengikuti nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini gitu, sahabat-sahabat. Ya, siapapun yang memang kita kagumi dalam kehidupan ini, yang memang menurut kita dia bisa menjadi contoh dan nilai yang dihasilkan dari proses belajar kita gitu, sahabat-sahabat, maka secara tidak langsung kita akan mencoba menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas gitu, sahabat-sahabat. Apakah pada hari ini jasa-jasa Raden Ajeng Kartini itu masih bisa sesuai dengan perkembangan zaman, atau memang ada tokoh-tokoh lain yang juga bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau gitu, sahabat-sahabat. Yang terakhir itu adanya perubahan sebagai pribadi. Jadi biasanya orang kalau sudah melakukan satu proses belajar itu, dia ada perubahan dalam diri pribadinya. Ya, entah itu perubahan yang sifatnya nilai atau yang tadi afektif itu, atau perubahan yang sifatnya lebih ke teknis. Misalnya tadi yang dicontohkan oleh keahlian mengoperasikan komputer itu, sahabat-sahabat. Nah, timbul persoalan gitu, sahabat-sahabat. Persoalannya begini, apakah semua perubahan itu dapat dikatakan belajar, atau tidak semua perubahan itu belajar gitu. Jadi kan tadi belajar adalah perubahan tingkah laku disebabkan dengan interaksi yang disebabkan oleh interaksi lingkungan. Tetapi ada yang mempertanyakan, apakah semua perubahan tingkah laku itu kemudian disebut belajar gitu. Nah, di sini para ahli mengemukakan bahwa tidak semua perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri kita itu merupakan proses dari belajar. Ini ada contohnya, sahabat-sahabat. Pertama, contohnya Iwan merupakan anak yang pendiam. Sejam yang lalu dia diajak kawan-kawannya masuk ke sebuah rumah makan. Sekarang dia keluar dengan banyak bicara, tertawa-tawa, berceloteh tak karuan dan gontai jalannya. Perubahan tingkah laku siswa kelas 3 SMA tersebut bukan karena proses belajar. Nah, ini ada perubahan yang aneh ya, sahabat-sahabat. Tapi akibat minuman keras yang mengganggu syaraf mengontrol kesadarannya. Ternyata pada saat dia masuk ke rumah makan, dia diajak oleh teman-temannya ini untuk minum minuman keras. Sehingga ketika dia keluar dari rumah makan itu, dia berubah sikapnya, perubahan tingkah lakunya, celoteh, terus bicara sendiri, tertawa-tawa sendiri.
Nah, ini bukan belajar sahabat-sahabat. Ini bukan yang dinamakan belajar, karena perubahan ini diakibatkan oleh ada hal yang terganggu akibat dia minum minuman keras. Entah itu terganggu syaraf kontrol kesadarannya ataupun fisiknya gitu sahabat-sahabat. Nah, atau ada sebaliknya, Tati yang ceria itu tiba-tiba, jadi si Tati ini anak ceria, anak yang memang punya kepribadian ceria. Tapi tiba-tiba dia menjadi pendiam dan pemurung karena penyakit yang dideritanya. Perubahan tingkah laku ini bukan pula karena proses belajar. Begitu pula dengan Ahmad yang menginjak remaja, tiba-tiba suaranya menjadi bertambah berat. Perubahan ini bukan pula karena proses belajar, tapi karena proses pertumbuhan fisik. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi ada pengecualian tadi bahwa perubahan-perubahan yang tadi, perubahan tingkah laku tadi, itu perubahannya bukan sebagai perubahan akibat adanya pertumbuhan fisik, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan gitu sahabat-sahabat. Kecuali itu perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Jadi yang namanya belajar itu perubahannya tidak berlangsung secara singkat gitu. Tapi proses belajar biasanya menurut para ahli ini memiliki perubahan yang relatif menetap gitu ya sahabat-sahabat. Jadi itu beberapa hal ya yang kita bahas hari ini mengenai belajar dalam konteks ilmu pendidikan. Semoga sahabat-sahabat bisa bermanfaat kajian atau sharing kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sama masih belajar sama dengan sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat sukses dan sehat selalu.